Bab 146, Pertemuan Orang Tua Yu Meixiu, 1. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Benar sekali, aku tidak pernah punya murid seperti itu sebelumnya di sekolah menengah pertama. Sama seperti Li Yunliang, kau bisa lihat jika dia membeli mobil baru dan memberikannya pada ternak. Itu bagus. Kau bicarakan saja, guru, bisakah kau membawa murid-murid dengan baik? Menggunakan orang seperti ini sebagai guru kelas sama sekali tidak bertanggung jawab untuk masa depan murid-murid. Ya, benar sekali. Para guru kelas 1 di aula berkumpul untuk berdiskusi dan berbicara terbuka tentang Li Yunliang. Li Yunliang berdiri di sudut saat ini dan mendengar semuanya di telinganya. Rasa malu di hatiku hampir tidak bisa ditekan. Rekan-rekan yang tersenyum dan saling menyapa pada hari kerja, mengucapkan kata-kata yang mengerikan di punggung mereka. Memikirkan hal ini, kemarahan di hati Li Yunliang hampir tidak bisa ditekan. Zhang Yu, kau bajingan. Karena kau bisa mendapatkan nilai penuh untuk semua nilaimu, mengapa kau mendapat nilai begitu tinggi pada tes bahasa Inggris? Anda perlu tahu bahwa dibandingkan dengan mata pelajaran lain, bahasa Inggris adalah anjing yang buruk. Apakah sulit untuk matematika dan sulit untuk bahasa Mandarin? Zhang Yu, Anda benar-benar membalas dendam pada saya, menghina saya, semacam menginjak-injak otoritas tertinggi penguasa kelas 12 kelas 1 saya. Salah, Li Yunliang bergidik. Saya bahkan bertaruh dengan Zhang Yu. Kehilangan diri sendiri. Zhang Yu kehilangan tamparan, dan itu adalah tamparan di depan mata, tamparan di depan semua siswa di kelas. Saya harus mengembalikan 1 juta itu kepadanya. Dan ini bukan hal yang paling mengerikan, yang lebih mengerikan adalah saya masih menghabiskan lebih dari 300.000. Li Yunliang berdiri di sana dengan tatapan kosong, wajahnya pucat. Setelah daftar 100 teratas, hari lain berlalu. Pada hari Rabu, itu adalah hari kembali ke sekolah. Beberapa siswa memiliki ekspresi santai, yang lain gelisah, beberapa cemberut kencang, dan beberapa gerakan berat agak kaku. Orang dewasa dapat terlihat dari waktu ke waktu di sekolah, dan banyak kelas terbiasa mengadakan pertemuan orang tua saat menerima transkrip. Terutama guru kelas ingin menganalisis situasi pembelajaran kelas secara keseluruhan pada semester terakhir di depan orang tua siswa. Selain fokus belajar beberapa siswa selama liburan, bagaimanapun, kinerja satu siswa menurun, dan hasil rata-rata seluruh kelas menurun. Ini terkait dengan kehormatan guru dan serangkaian masalah perlakuan yang berkelanjutan, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Yu Meixiu berjalan di kampus sekolah menengah pertama nomor 1 dan berjalan menuju gedung pengajaran. Sejak Zhang Yu pergi ke sekolah, dia telah berpartisipasi dalam banyak pertemuan orang tua. Selain panggung di sekolah dasar, prestasi akademik Zhang Yu baik-baik saja. Tetapi karena ayah Zhang Yu menghilang tanpa alasan, prestasi akademik Zhang Yu anjlok, dan dia tidak pernah lebih baik, dan pertemuan orang tua tidak pernah membiarkannya melihat ke atas. Setiap kali Yu Meixiu memikirkan ini, dia mengeluh tentang dirinya sendiri. Zhang Yu memiliki banyak tekanan psikologis. Sebagai seorang ibu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan ini. Dia benar-benar ibu yang gagal, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, tidak ada laki-laki yang bisa diandalkan dalam keluarga. Semua tekanan hidup harus dilawan oleh wanita ini. Saya tidak memiliki keterampilan, bagaimana saya bisa melakukan keduanya di rumah? Bagaimanapun juga, saya bukan peri. Untungnya, sangat beruntung, Zhang Yu, yang seharusnya putus sekolah, beruntung telah masuk ke sekolah menengah pertama. Prestasi akademik Yu Meixiu di Zhang Yu bisa dikatakan hampir tidak ada harapan, asalkan dia bisa lulus dengan lancar. Cari sekolah teknik umum dan teruslah puas dengan dirimu sendiri selama beberapa tahun. Miho, sebuah suara datang. Yu Meixiu menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya datang, mantan teman sekelasnya, Tian Huijuan. Yu Meixiu tersenyum dan berkata, Huijuan, kenapa kamu di sini? Tian Huijuan tertawa, tentu saja kami di sini untuk mengadakan pertemuan orang tua guru. Miho, putramu juga di sekolah menengah. Selamat, Yu Meixiu tertawa dan berkata, selamat. Itu bukan pelajaran yang baik untuk keluargamu, itu surga dan bumi daripada gadismu. Tian Huijuan tertawa, hei,
bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Bagaimanapun, selama kamu bisa lulus sekolah menengah, kalian semua adalah anak yang baik. Yu Meixiu tersenyum canggung ketika dia mendengar kata-kata, lulus di sekolah menengah pertama, dan tidak menjawab. Lagi pula, bagaimana Zhang Yu bisa masuk ke kelas menengah pertama? Dia sangat jelas tentang prestasi putranya, apalagi satu, itu sudah cukup untuk 100. Bagaimana bisa lulus? Tian Huijuan tertawa dan berkata, anak-anakmu di Meixiu kelas berapa? Yu Meixiu berkata, kelas 12 kelas 1. Tian Huijuan mendengar matanya berbinar dan terkejut, iya. Kalau begitu kedua anak kita berada di kelas yang sama. Keluargaku Huan juga berada di kelas 12. Itu kebetulan, kami dulu teman sekelas, dan anak-anak kami juga teman sekelas. Yu Meixiu tertawa, iya. Huan juga ada di kelas itu. Oh, itu bagus, anakku tidak bisa belajar. Biarkan Huan yang mengurusnya. Huan telah belajar sejak dia masih kecil, sekarang dia berada di kelas. Hasilnya pasti cukup bagus. Tian Huijuan berkata, tidak buruk. Di sekolah menengah pertama, tidak apa-apa. Tapi ini sekolah menengah atas, ini adalah sekolah menengah utama, prestasi Huan tidak bagus. Di kelas, itu adalah tingkat menengah atas. Yu Meixiu berkata, ini hanya mahasiswa baru, masih ada waktu. Selama Huan mau bekerja keras, anak itu masih sangat pintar. Tidak seperti anak kita yang bodoh, saya tidak berpikir dia akan berada di bagian tengah, hilir. Baik hilir maupun hilir adalah mungkin. Tian Huijuan tertawa, anak. Jangan terlalu menekannya, tidak ada anak bodoh yang bisa lulus kelas 1. Bekerja keras, masalahnya tidak besar. Saat itu, saya dan keluarga saya Huan berkata, biarkan dia menjagamu anakku, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga teman sekelas selama bertahun-tahun, belum lagi hubungan kita di sekolah sangat baik. Yu Meixiu hehe, tertawa, terima kasih, Huijuan. Keduanya tertawa saat mereka berjalan menuju gedung pengajaran. Yah, Huijuan juga ada di sini. Suara lain datang. Yu Meixiu dan Tian Huijuan berbalik dan seorang wanita dengan mantel cantik datang. Tian Huijuan berkata dengan senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, hei. Presiden Li ada di sini. Apakah Anda datang ke pertemuan orang tua? Li Yanhong tersenyum dan berkata, ya. Huijuan, anak Anda juga di sekolah menengah. Kelas berapa? Tian Huijuan tertawa dan berkata, kelas 1 ada di kelas 12. Li Yanhong membeku sejenak, lalu tersenyum, itu kebetulan. Anak-anak kita termasuk dalam satu kelas. Wen Hui dari keluarga kita juga termasuk dalam kelas itu. Dan itu adalah monitor. Tian Huijuan tertawa, oh. Ternyata putra Li adalah pengawas. Gadisku berkata bahwa pengawas mereka hebat, semuanya kelas 1, bisa menjadi direktur seni, dan saksofon bisa bagus. Presiden Li, Anda juga hebat, perusahaan, anak-anak, bahkan memegang kepala mereka, dan mereka semua sangat hebat. Anda dapat melihat bahwa hal yang baik ini akan membiarkan. Anda mengambilnya sendiri. Li Yanhong mendengar orang lain memuji anaknya, dan wajahnya tampak tersenyum dengan bunga-bunga, haha. Tertawa, saksofon Xiaohui keluargaku berbunyi dengan baik. Sudah berapa tahun aku belajar. Ada sedikit seni di dalamnya. Itu bukan apa-apa. Huijuan, apakah ini temanmu? Tian Huijuan menepuk dahinya dan berkata, lihat. Bersikaplah sopan dan bicaralah. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini teman sekelas kita yang tumbuh sejak kecil, Yu Meixiu. Meixiu, ini wakil presiden perusahaan kita Li Yanhong dan Presiden Li. Halo, Yu Meixiu dan Li Yanhong mengangguk dan tersenyum. Tian Huijuan berkata, itu kebetulan. Anak-anak kita semua berada di kelas yang sama dan mereka semua adalah teman sekelas. Presiden Li, di kelas nanti, kamu bisa membiarkan menantu laki-lakimu lebih memperhatikan anak-anak kita. Li Yanhong tertawa, ini semua sepele. Tian Huijuan berkata, manajer umum Li, bagaimana ujianmu tahun ini? Li Yanhong berkata, ya, anak ini tidak mudah. Aku masuk angin sebelum ujian. Botol gantung yang tergantung itu benar-benar sakit dan bersikeras mengikuti ujian. Aku masih sedikit khawatir bahwa dia mungkin tidak melambaikan tangan dengan baik. Tetapi setelah ujian, dia berkata bahwa dia melakukannya dengan baik. Nilainya mungkin lebih baik daripada ujian biasanya. Keluargaku Xiaohui. Aku selalu sekitar 20 di tahun ajaran,
aku berharap untuk naik selusin kali ini, dan aku akan pindah ke Rockets di kelas 2. Kelas, tidak ada kendala sama sekali. Tian Huijuan berkata dengan iri, aku tidak menyangka putra keluarga Presiden Li. Belajar dengan sangat baik. Ups, kelas Rocket, anggota keluarga bahkan tidak bisa memikirkannya. Presiden Li, betapa beruntungnya kamu. Kecemburuan Yu Meixiu juga iri, tetapi dia bisa tahu apa yang dicapai Zhang Yu dengan matanya tertutup. Kelas kedua terakhir di seluruh kelas terkejut dengan senang hati, dan kelas Roket bahkan lebih takut untuk menantikannya. Begitu Li Yanhong mendengar orang lain membanggakan putranya, dia tidak senang. Bagaimanapun, makhluk aneh seperti orang tua membuat anak-anak mereka lebih penting daripada diri mereka sendiri. Keseriusan Li Yanhong saat ini dan di unit hanyalah 2 orang. Li Yanhong tersenyum, Huijuan. Bagaimana gadismu mengerjakan ujian ini? Tian Huijuan berkata, tidak apa-apa. Dia berada di kelas sebelum dan sesudah tempat ke-10 ketika dia mengikuti ujian. Kali ini dia mengatakan bahwa soal ujiannya cukup bias. Aku khawatir kali ini hasilnya akan sedikit turun. Tidak mungkin. Bagaimana mengatakan gadis dalam film, otakku masih belum sepintar anak itu. Petik 2. Li Yanhong berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tahun berapa kamu tidak diterima di 10 besar 8 universitas terbaik di sekolah menengah pertama? Ada juga banyak gadis. Namun, mungkin tidak cukup untuk melakukannya sekarang, lakukan saja. Tian Huijuan berkata, kembali ke universitas terbaik. Aku bahkan tidak bisa bermimpi tentang mimpi. Jika aku bisa mengambil sarjana kelas 1, aku akan membakar dupa. Li Yanhong hehehe. Sambil tersenyum, dia menoleh ke Yu Meixiu dan berkata, Nona Yu. Bagaimana kabar anakmu? Yu Meixiu berkata, anakku. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Dia tidak bisa belajar, dan dia bisa lulus ujian kali ini, yang merupakan persyaratan tertinggiku. Li Yanhong tertawa, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Kau bisa diterima di sekolah menengah pertama, yang mana tidak ada naga atau burung phoenix di antara orang-orang. Anak-anaknya masih kecil, hanya sedikit lebih tua. Yang terpenting adalah berhati-hati untuk tidak membiarkan mereka bersama anak-anak nakal itu. Aku mendengar dari keluarga kita Xiao Hui. Kelas mereka bernama Zhang Yu. Setiap ujian memiliki nilai 0, dan karakternya sangat buruk. Dia menghabiskan hari-harinya dengan siswa-siswa nakal yang tidak berprestasi baik di kelas, atau memimpin. Biasanya di kelas, aku tidak setuju dengan kontrol surgawi. Kakakku adalah kepala sekolah di kelas mereka, dan aku pernah bertanya kepadanya tentang hal ini. Aku baru saja menyebutkan kata, Zhang Yu. Wajah kakakku jelek dan dia hampir mati, dan tidak ada kata-kata baik di mulut Zhang Yu. Itu tampaknya membuatnya marah. Jadi beritahu anak-anakmu, jangan berurusan dengan Zhang Yu itu, agar tidak dihancurkan olehnya. Tian Huijuan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zhang Yu, nama itu sepertinya sangat familiar. Ya, seharusnya itu adalah anak Yu Meixiu. Karena itu adalah nama ayah dan ibu saya mengingatnya dengan sangat dalam. Saya tidak menyangka anak-anak Misu berperilaku sangat buruk di kelas. Sial, sepertinya saya baru saja mengatakan bahwa saya harus membiarkan anak perempuan saya saling mengajari, dan Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Meskipun dia dan Yu Meixiu tumbuh sejak usia muda, mereka adalah tetangga dan teman sekelas, meskipun hubungannya baik. Tetapi bagaimanapun juga, hal semacam ini ada hubungannya dengan kehidupan anak-anak mereka dan harus ditanggapi dengan serius. Wajah Yu Meixiu sangat jelek, dan dapat dikatakan tidak ada senyum sama sekali. Saya tidak menyangka anak saya akan terlihat seperti ini di sekolah, dasar bodoh. Anda membuat saya berwajah tua ini, kemana Anda pergi hari ini? Anda sangat menyesal meminta saya menghadiri pertemuan orang tua. Apakah itu untuk membuat saya kesal? Melihat suasana yang agak canggung, Tian Huijuan berkata, General Manager Li. Saya dan Xiu, ada hal lain. Saya tidak akan masuk bersama Anda. Mari kita bertemu di kelas sebentar lagi. Li Yanhong juga melihat bahwa suasananya agak salah. Meskipun agak aneh, dia tidak terlalu peduli untuk menyapa kedua orang itu dan pergi ke gedung pengajaran. Tian Huijuan berkata, Meixiu, jangan terlalu banyak memikirkannya. Nak, bagaimanapun, dia masih muda, jangan terlalu menekannya. Wajah Yu Meixiu jelek dan sekarat, tentu saja, apa yang terjadi pada keluarganya sendiri.
Meskipun dia sangat marah sekarang, tidak mungkin. Kebiasaan buruk Zhang Yu hanya bisa diubah sedikit. Dia akan berhenti dari pekerjaannya semester depan, dan dia harus memperhatikan dengan saksama studinya dan perilaku pribadinya. Yu Meixiu dan Tian Huijuan memasuki ruang kelas-kelas 1 di kelas 12, meja-meja di ruangan itu dipindahkan ke koridor, dan disatukan, menyisakan banyak ruang di tengah kelas. Banyak orang tua di rumah, serta siswa, dan beberapa orang yang saling kenal, saling mempermalukan. Tentu saja, topiknya sebagian besar tentang prestasi akademik anak-anak mereka. Setelah Yu Meixiu masuk, sekarang Zhang Yu sedang berbicara dengan teman-teman sekelasnya. Setelah melihat dirinya sendiri, dia segera berjalan mendekat. Zhang Yu mendatangi Yu Meixiu, yang tidak senang, dan berkata, "Bu, Ibu di sini, aku sudah menemukan kursi untukmu, dan duduklah di sana." Ketika wajah Yu Meixiu jelek dan Zhang Yu lewat, dia berbisik dengan kesal, "Kamu tunggu sampai pulang malam ini." Zhang Yu sedikit tertegun, dan berkata dengan aneh, "Ada apa, Ibu? Mengapa kamu bersenandung?" Yu Meixiu tampak kesal dan berkata, "Ada apa denganku? Kamu sendiri yang tahu. Sekarang aku tidak ingin mengatakan bahwa kamu merasa baik-baik saja saat pulang malam." Dari mana Zhang Yu tahu apa yang dipikirkan Yu Meixiu? Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan membawa ibunya ke posisi kursi di belakangnya. Yu Meixiu tidak duduk, karena kebanyakan orang tua berdiri, dan tentu saja mereka harus berdiri. Dia melirik orang tua lainnya dan melihat Li Yanhong dan beberapa orang tua datang bersama, melihat ke sini, dan menunjuk pada saat yang sama, takut dia tidak mengatakan sesuatu yang baik. Ketika Yu Meixiu melihat bahwa orang lain mungkin berbicara tentang dirinya sendiri, dia merasakan wajah panas, dan ekspresinya canggung. Pada saat yang sama, dia menyesalinya. Saya tahu saya seharusnya bertanya sedikit sebelum saya datang. Situasi ini memalukan ketika Anda datang, mungkin lebih baik tidak datang, setidaknya Anda tidak dapat melihatnya. Tian Huijuan datang saat ini dan berkata, "Ya, Misu, ini putramu. Mereka sangat tinggi. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang adalah orang tertinggi di kelas, dan sedikit lebih tinggi dari Kai Bin dari tim basket sekolah." Terus terang, itu hanya di ladang daun bawang, dengan akar bawang hijau, Anda tidak dapat melihatnya, itu tidak mungkin. Yu Meixiu berkata, "Ya, selain menjadi lebih tinggi, tidak ada yang lain yang bisa membuatmu tertawa." Huijuan, Zhang Yu, cepatlah dan sampaikan salamku pada bibimu Tian, yang tumbuh bersama sejak kecil. Kakak perempuan, hubungan itu sulit. Zhang Yu tertawa, "Bibi Tian." Tian Huijuan tertawa, "Oke. Bagus. Pemuda itu sangat bersemangat. Meixiu, kamu diberkati." Yu Meixiu tersenyum canggung, tidak mengatakan apa-apa. "Ya, Nona Yu, aku benar-benar malu sekarang." Li Yanhong juga datang saat ini, dan berkata, "Zhang Yu adalah putra keluargamu. Hanya mulutku yang tidak menutupinya. Kata-kata yang tidak disengaja, kata-kata yang tidak disengaja, kamu jangan masuk ke dalam hatimu." Yu Meixiu berkata dengan malu, tidak masalah." Li Yanhong tertawa dan berkata, "Zhang Yu, bagaimana kabarmu tahun ini?" Zhang Yu tersenyum, "Ujiannya cukup bagus." Li Yanhong berkata, "Oh, lalu bagaimana menurutmu kamu bisa mengikuti ujian tahun ini?" Zhang Yu berkata, "Pertama, menurutku masalahnya tidak besar." Li Yanhong tiba-tiba mendengar kata-kata itu, wajah anak ini benar-benar besar. "Bisakah kamu mengujinya terlebih dahulu? Kamu katakan dulu." Yu Meixiu mendengar ini dengan sibuk berkata, "Zhang Yu, jangan bicara omong kosong." Pada saat yang sama, hatiku tidak senang. "Apakah kamu pikir ibumu tidak cukup memalukan?" Setelah Li Yanhong tertegun, "Hahaha." Tersenyum, "Nona Yu, ini salahmu. Bagaimana kamu bisa melawan kepercayaan diri anak itu? Kamu harus tahu bahwa ini adalah kerugian besar bagi pertumbuhan anak itu." Setelah itu, dia menoleh ke Zhang Yu. Tao berkata, "Zhang Yu, kamu bisa memiliki kepercayaan diri ini. Dari sudut pandang bibimu, itu bagus. Bagaimanapun, Wen Hui, keluarga kita, selalu menjadi yang terbaik di kelas. Tetapi dalam hal belajar, jika kamu ingin meningkat, harus ada persaingan. Sekarang kamu begitu percaya diri dengan prestasimu, maka di masa depan, kalian berdua harus saling menyemangati dalam studimu dan membuat kemajuan bersama." Zhang Yu, dengan senyum, tertawa, "Bibi, kamu adalah ibu Ge Wen Hui.
Kalau begitu, kamu bisa tenang saja, jika Ge Wenhui belajar di masa depan, jika ada yang kurang, kamu akan memintanya untuk bertanya padaku. Untuk mengenal kita, bagaimanapun juga, mereka adalah teman sekelas. Tidak dapat dihindari untuk saling membantu, belum lagi aku lebih bersemangat, dan melihat teman sekelasku tertinggal, aku benar-benar tidak terbiasa. Li Yanhong mendengar ini, senyum di wajahnya menghilang, hatinya sedikit marah. Anak baik, kulitmu cukup tebal. Aku tidak bisa mendengar apa yang aku katakan itu ironis. Oke, tunggu sebentar, dan aku melihat bahwa anakmu tidak berpura-pura menjadi semangkuk besar kotoran ayam. Tian Huijuan sedikit malu melihat suasana itu, dan buru-buru menyela, mengarahkan topik, agar tidak mendapat masalah nanti. Ada semakin banyak orang tua di kelas, dan dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya ada di sana. Li Yunliang, yang seharusnya menjadi kepala sekolah, seharusnya datang lebih awal, tetapi tidak pernah muncul. Tidak tahu kenapa, sebagian besar orang tua merasa sedikit aneh di hati mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak menghadiri pertemuan orang tua. Anda harus tahu bahwa dalam pertemuan orang tua pada umumnya, guru kelas datang ke kelas dan orang tua lainnya terlebih dahulu, hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Banyak orang tua datang ke kelas untuk menunggu kepala sekolah, dan saya tidak tahu apakah asosiasi orang tua sekolah menengah memiliki gaya seperti itu atau semacamnya, yang juga membuat banyak orang tua merasa aneh. Li Yunliang mengambil portofolio dan melangkah dengan berat, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Anda harus tahu bahwa langkahnya sangat lambat, bahkan sedikit lambat. Bagi Li Yunliang, yang berjalan di tengah angin pada hari kerja, berjalan sangat lambat, dia terlalu cepat. Jarak antar kelas telah diperpendek sedikit, dan Li Yunliang telah menghabiskan banyak waktu di jalan, tetapi juga sulit untuk menghentikan kenyataan bahwa pintu kelas semakin dekat. Li Yunliang merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun pemandangan di sekitarnya tampak nyata, tidak mungkin untuk bermimpi. Kemarin seharian, Li Yunliang seperti kehilangan semangatnya. Apa yang harus kulakukan hari ini? Bagaimana menghadapi murid-murid dan orang tua murid di kelas? Di antara mereka, Zhang Yu adalah yang paling sulit dihadapi. Murid itu berutang tamparan padanya dan punya banyak uang. Li Yunliang semakin dekat ke gerbang, dan dia bahkan bisa mendengar suara orang-orang di rumah. Kelas 12 yang berisik menjadi tenang oleh kemunculan seseorang yang tiba-tiba. Semua mata orang tertuju pada orang ini. Melihat saudara laki-lakinya Li Yunliang datang, Li Yanhong segera mengubah senyumnya dan berjalan mendekat, berkata, Yunliang, mengapa kamu di sini? Ada kemacetan di jalan. Li Yunhao meninggal bersama saudara perempuannya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak melihatnya. Li Yanhong merasa canggung. Li Yunliang berjalan ke podium, melirik semua orang di ruangan itu, dan akhirnya jatuh pada tubuh Zhang Yu. Di mata Li Yunliang, setelah Zhang Yu melihatnya, dia menyodok dan tersenyum, dan mengangkat alis, pandangan jika ada. Dia tahu itu sejak awal. Semua ini ada dalam rencananya, sejak awal taruhan, dia dimakan olehnya dan jatuh ke dalam perangkapnya, tanpa rasa krisis, tetapi sebenarnya langkah demi langkah perangkap. Dia bertaruh pada dirinya sendiri, sama sekali tidak nyaman, hanya untuk melihat leluconnya, di depan begitu banyak orang, untuk melihat leluconnya. Li Yunliang merasa napasnya sedikit cepat, dan dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu aneh. Jadi saya berharap untuk terlihat senormal mungkin. Bagaimanapun, begitu banyak orang tua di sini hari ini, dan mereka harus menjaga martabat terakhir guru. Li Yunliang menjadi tenang dan menatap semua orang di kelas, semua orang di kelas juga menatapnya pada saat yang sama. Tiba-tiba, Li Yunliang tidak tahu apa yang akan dia katakan. Pada hari kerja, jika dia berkeliaran, adegan-adegan yang terdengar itu awalnya digunakan, tetapi sekarang dia tidak dapat mengingat satu kalimat pun. Pikiran Li Yunliang kosong, sedikit konyol, apa yang harus saya lakukan, sepertinya ada sesuatu yang dikatakan. Ruangan itu terlalu sunyi dan bahkan sedikit canggung. Yunliang, apakah rapornya sudah keluar? Li Yanhong adalah orang pertama yang memecah rasa malu ini. Suara kakak perempuan Li Yanhong membangunkan Li Yunliang yang masih tertidur, mengingatkannya akan tugasnya. Ya, transkripnya, Anda harus mengeluarkan transkripnya terlebih dahulu. Li Yunliang membuka tas arsip yang dibawanya, mengeluarkan selembar kertas, dan meletakkannya di podium. Nama Zhang Yu muncul pertama kali, yang sangat jelas.
Sejujurnya, Li Yunliang tidak ingin melihat nama itu, tetapi dia meletakkannya di sana, menutupi nama semua orang. Li Yunliang menelan ludah, dan suaranya sedikit gemetar, juara pertama. Juara pertama adalah Ge Wenhui. Hehehehe, ini Xiao Hui keluargaku lagi. Nak, ibu benar-benar bangga padamu. Li Yanhong mendengar senyum di wajahnya, seolah-olah putranya telah menjadi bintang, membuatnya bangga di depan semua orang tua. Ge Wenhui juga sangat senang. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke wajah Zhang Yu, dengan ekspresi provokatif, dan implikasinya jelas. Aku menang, kamu tunggu untuk keluar. Ekspresi bahagia kakak perempuan Li Yanhong dan suara kata-katanya tiba-tiba membangunkan Li Yunliang. Ya Tuhan, apa yang telah kau lakukan dan apa yang telah kau baca? Apakah kau masih berpikir bahwa kau sedang tidur sambil berjalan? Ia buru-buru berkata, maaf, aku salah. Ge Wenhui adalah yang kedua. Ia adalah yang kedua. Li Yanhong mendengar bahwa ini adalah ekspresi canggung di wajahnya, dan ia tidak tahu emosi seperti apa yang harus ditunjukkan. Hahaha, para orang tua siswa lain di kelas itu tidak dapat menahannya. Meskipun semua orang tahu bahwa tertawa itu tidak baik, tidak mungkin, karena Li Yanhong terlihat sangat lucu. Li Yanhong diejek, tentu saja sangat marah, menatap saudaranya dengan ekspresi tidak senang, ingin segera bergegas, memegang telinganya, dan berteriak keras, apakah aku telah menyinggungmu? Itu membuatku sangat malu. Li Yunliang menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata sebentar, tidak. Nomor 1, Zhang Yu. Ketika Li Yunliang membaca kata-kata, Zhang Yu, dia segera merilekskan tubuhnya, seolah-olah terbebas. Ruangan itu sangat sunyi, hampir seperti jarum suntik. Yu Meixiu tampak malu, dia pikir dia salah dengar, dan tidak berani bereaksi. Bagaimanapun, keadaan Li Yanhong barusan telanjang. Beraninya kamu bereaksi, jika kamu salah dengar, dan secara logis, itu tidak mungkin anakmu sendiri. Apakah ada seseorang di kelas dengan nama dan nama yang sama, juga disebut Zhang Yu? Ruangan itu terlalu sunyi. Orang tua bahkan tidak terbiasa dengan keheningan seperti ini, karena keheningan seperti ini adalah jenis keheningan yang aneh. Dan keheningan ini datang dari anak-anak di sekitar, karena mereka semua tampak tenang. Hei, apakah kamu mendengarku dengan jelas? Siapa yang Tuan Li katakan pertama kali? Kedengarannya jelas, bukankah Zhang Yu? Aku juga mendengarkan Zhang Yu. Aneh transkrip tahun ini, mengapa aku harus membacanya terbalik? Bagaimana bisa dibaca terbalik? Jika Zhang Yu adalah yang pertama, maka Ge Wenhui adalah yang kedua. Bagaimana mungkin? Para siswa di ruangan itu mulai berbicara satu sama lain. Awalnya, mereka berbicara dengan pelan. Saat suara itu semakin keras, mereka bahkan membuat suara. Tuan Li, saya tidak mendengar dengan jelas tadi, bisakah Anda membacanya lagi? Anda baru saja mengatakan, siapa yang pertama? Saya bertanya yang pertama yang sebenarnya, bukan yang terakhir. Sebuah suara berteriak. Li Yunliang sedikit marah, dan berkata dengan keras, telinga mana yang Anda miliki? Yang menghitung lebih dulu dan menghitung mundur lebih dulu. Anda pasti bercanda dengan saya. Yang pertama di kelas, Zhang Yu. Wow, kelas 12 mendengar ledakan ini, seolah-olah telah meledak. Itu adalah batu yang mengaduk ribuan lapisan gelombang. Ruangan yang berisik itu tampak seperti pasar sayur yang baru dibuka. Zhang Yu memenangkan tempat pertama. Bagaimana mungkin? Ini bukan untuk kehilangan kacang, tetapi untuk membunuh seekor sapi. Sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Mata hampir semua orang di kelas itu beralih ke Zhang Yu sekaligus. Zhang Yu tampak terkejut dan tenang. Lihat ekspresinya, semua orang di kelas tahu bahwa anak ini adalah ibunya. Dia adalah seekor babi dan memakan seekor harimau. Dia sudah tahu bahwa dia adalah nomor 1. Tidak heran dia begitu santai. Hahaha. Selamat bos. Kamu yang pertama di kelas, yang pertama yang sesungguhnya, bukan yang terakhir. Wu Fatzi tampaknya mengambil uang saat ini, dengan senyum di wajahnya. Zhao Zijun juga tertawa. Ya, bos, kamu luar biasa. Kamu adalah idolaku. Delegasi Zhang Yu di barisan belakang saling memberi selamat. Untuk Wu Fati, Zhang Yu, sebagai panji besar, dapat tersenyum bangga dalam belajar, jadi bos ini adalah bos yang sebenarnya, dan itu bukan apa-apa. Bos yang sempurna. Yu Meixiu tersenyum seolah-olah itu mekar saat ini, dan berkata,
anakku yang baik. Setelah dia berkata, dia memeluk Zhang Yu dan menciumnya dengan ganas. Apa yang kamu lakukan? Zhang Yu dengan cepat melepaskan diri dari cakar ibunya, menggosok air liurnya, dan berkata dengan marah, begitu banyak orang. Bukankah lebih baik bersikap rendah hati? Tan Xiaonan dan Su Qianqian saling melirik, sambil melihat absurditas di mata masing-masing. Berani, anak ini selalu siap. Jadi untuk mengatakan bahwa kedua orang ini tidak mampu makan dan minum akhir-akhir ini, orang-orang menganggap diri mereka sebagai lelucon sejak awal. Memikirkan hal ini, Su Tan sangat marah. Saya tidak sabar untuk bergegas ke Zhang Yu sejenak, dan membiarkan anak Anda membawa kami berdua, dan kami adalah dua wanita cantik. Mo Wenhui dengan tatapan Ge Wenhui, bahkan dia merasa sedikit aneh. Prestasi akademis Zhang Yu benar-benar melampaui dirinya sendiri, dan menarik pemimpin kelasnya ke altar. Sekarang, sejak awal, Zhang Yu tidak takut pada dirinya sendiri dalam studinya. Martabat ilusinya, di matanya, hanyalah badut yang melompati badut, tanpa ragu-ragu. Tidak bisakah dia mengalahkan Zhang Yu dalam hidupnya? Tidak sekalipun. Gagasan ini membuat mata Ge Wenhui menjadi tumpul, dan perasaan tidak berdaya membuatnya sangat frustrasi. Ruang kelas bergemuruh dan hampir mustahil untuk diredam. Zhang Yu memenangkan tempat pertama. Ini menyusul para alien yang menyerang bumi. Apakah ada yang lebih luar biasa di dunia ini daripada ini? Diam, diam, Li Yunliang berteriak keras. Kelas 12 dengan cepat kembali tenang. Li Yunliang berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi dengan tempat pertama Zhang Yu? Ini ujian, siapapun bisa memenangkan tempat pertama. Di antara mereka adalah Zhang Yu. Li Yunliang ingin terus membaca transkrip. Tetapi sekarang benar-benar tidak ada suasana hati. Mengambil stiker papan tulis, menempelkan transkrip dari kelas di papan tulis, dan berkata, mari kita lihat sendiri. Setelah itu, saya berbalik dan meninggalkan rumah yang penuh dengan orang tua meskipun Li Yunliang meninggalkan tempat ini, meskipun orang tuanya merasa sedikit terkejut, mereka tidak memikirkannya. Mereka semua berkumpul di depan papan tulis. Tampaknya transkripnya, diikuti oleh seruan lainnya. Selain bahasa Inggris, Zhang Yu benar-benar mendapat nilai penuh dalam mata pelajaran tersebut dan skor totalnya melampaui tempat kedua Ge Wenhui. Itu tidak terbayangkan, tidak ada nama panggilan. Li Jie bergegas masuk ke ruangan saat ini, dengan ekspresi terkejut, dikatakan bahwa daftar tahun ajaran pertama dirilis kemarin. Zhang Yuquan berada di urutan ke-9 di tahun ajaran dan Ge Wenhui berada di tempat ke-20. Kelas ke-12 kami, seseorang akhirnya masuk kelompok pertama sepanjang tahun ajaran. Hahaha, ups, Ibu Li Jie menggaruk telinganya saat ini dan memanggil, kelinci. Energi macam apa yang membuatmu bahagia? Apa hubungannya ujian tempat ke-9 denganmu? Mari kita lihat seperti apa. Tunggu kamu pulang hari ini. Dari, hahaha. Para orang tua dan siswa di dalam rumah tertawa saat ini. Tian Huijuan merasa lega ketika dia melihat putrinya berada di urutan ke-11 di kelas, dalam hal apapun, itu adalah kinerja yang stabil. Dia datang ke sisi Yu Meixiu dan tertawa, Meixiu. Aku tidak menyangka Zhang Yu bisa belajar dengan baik di rumahmu. Kamu terlalu membosankan. Dia bahkan tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Gadisku yang mengatakannya, putramu benar-benar pemimpin regu. Di mana kamu bersembunyi dariku? Ketika Yu Meixiu mendengar bahwa putranya adalah pengawas, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Tiba-tiba, aku tertawa dan berkata, Huijuan. Aku tidak tahu ini, biasanya aku sibuk dengan pekerjaanku. Zhang Yu mengurus dirinya sendiri di rumah. Belum lagi monitor, bagaimana prestasi akademisnya, aku tidak tahu kaun. Kalau tidak, bolehkah aku tidak memberitahumu? Tian Huijuan menoleh untuk melihat yang lain di rumah dan melihat Li Yanhong sudah pergi sebelum dia tersenyum pada Yu Meixiu. Apakah kamu baru saja melihat bahwa Li Yanhong dan putranya keluar dengan canggung? Kamu biasanya tidak tahu, dia berada di perusahaan yang bersemangat tinggi. Xiaohui kita panjang, keluarga kita pendek. Yang meledak itu menakutkan, benar-benar menyebalkan. Yu Meixiu berkata, putranya pandai belajar. Tidak heran dia biasanya muncul sedikit. Tian Huijuan berkata, betapapun buruknya putranya, kamu tidak sebaik keluargamu Zhang Yu. Tahun ke-9 sekolah. Apakah itu bibit sekolah unggulan? Oke, kamu bisa membiarkan keluargamu Zhang Yu mengambil alih keluarga selamanya.
Yasueba yang mengurusnya. Nilai Huan-Huan tidak cukup baik untuk naik ke tingkat berikutnya. Yu Meixiu tertawa, kamu tenang saja, Hui Juan. Apa hubungan kita? Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, nak. Jika kamu tidak mendengarnya, kamu harus memikirkan masalah belajar Huan-Huan di masa depan. Jangan lupakan itu. Melihat Zhang Yu menatap dirinya sendiri, wajah Jiang Huan-Huan juga menghangat. Bagaimanapun, Zhang Yu sekarang telah ditingkatkan dari seorang master dalam lingkaran seni menjadi master seni, dan dapat dikatakan bahwa dia terlihat lebih tampan, biarkan detak jantungnya. Zhang Yu tertawa, Bibi Tian, kamu tenang saja. Jiang Huan-Huan memiliki masalah belajar. Selama kamu datang kepadaku, aku tidak memiliki tanggung jawab. Tian Huijuan mendengar kata-kata itu, dan tersenyum, terima kasih, Zhang Yu. Bagaimana dengan, Miho, aku bilang kamu memiliki putra yang baik. Benar, ... Li Yunliang pergi, transkripnya keluar, dan para orang tua tidak lagi berada di sini. Anak-anak harus menunggu guru untuk secara resmi mengumumkan tugas liburan dan cuti liburan, dan para orang tua mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak mereka dan meninggalkan sekolah. Begitu para orang tua pergi, Zhang Yu dikelilingi oleh sekelompok besar orang, semuanya dengan wajah yang luar biasa, dan bahkan sekarang mereka belum muncul dari keterkejutan. Bos, Anda biasanya terlalu rendah hati. Anda belajar dengan sangat baik. Anda masih memiliki nilai 0 pada ujian, kasihan Anda. Wu Fatzi mengeluh. Zhang Yu tertawa, belajar dengan baik. Anda tidak dapat mengambil nilai 0. Siapa yang menetapkan ini? Bagaimanapun, ini bukan ujian akhir, jadi serius. Orang-orang di kelas mendengar ini secara kolektif terdiam. Logika apa yang Anda miliki? Ujian akhir adalah ujian yang bagus, dan saya biasanya membayar kertas kosong tanpa melihatnya. Tan Xiaonan berkata, oke. Zhang Yu, Anda tidak muncul di pegunungan, Anda tidak muncul. Anda berani menjadi babi dan memakan harimau. Kenapa? Perlakukan kami seperti orang bodoh. Zhang Yu tertawa, kau tidak bisa menyalahkanku. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Aku memiliki kemampuan untuk mengikuti ujian pertama, kau yang mengatakannya. Aku memukulmu haha, lalu aku tidak punya niat untuk melanjutkannya. Kau lupa, Tan Xiaonan dan Su Qianqian keduanya saling memandang pada saat yang sama, dan saling memandang. Zhang Yu memang mengatakan itu sebelumnya, tepat sebelum mereka ingin membantunya menyontek. Saat itu, mereka mengira Zhang Yu sedang bercanda, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Melihatnya sekarang, apa yang mereka katakan semuanya benar. Zhao Zijun berkata, ngomong-ngomong. Bos, kau tidak pandai saat ini. Kau tidak melihat wajah Guru Li, sangat buruk untuk mati. Lihat dia seperti itu, dia tahu kau mengikuti ujian pertama kemarin. Tidak tahu hari ini bagaimana dia bisa selamat. Hahaha. Para siswa di sekitar tertawa. Lu Zikuan berkata, bos. Jadi kau bertaruh kau menang. Apakah kau benar-benar ingin memberi Tuan Li tamparan? Dan di depan kelas, orang-orang di sekitar mendengarkan sebentar, Anda tahu bahwa apa yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah masalah ini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, baiklah. Semua orang keluar dan bawa meja. Bersihkan saja dan segera istirahat. Ketika kelas 12 melihat Zhang Yu mengalihkan topik pembicaraan, dia juga tahu bahwa dia tidak ingin membicarakannya sekarang, jadi dia harus menahan rasa gatal di hatinya. Anak laki-laki keluar dan mulai memindahkan meja di rumah, sementara anak perempuan membantu mengatur posisi meja dan kursi. Ge Wenhui juga kembali saat ini. Meskipun wajahnya agak jelek, dia tidak berdiri dan bergabung dengan tentara. Waktunya tidak lama, meja kelas 12 sudah selesai, dan semua orang duduk dan mengobrol, menunggu kedatangan Li Yunliang. Yang satu menunggu Li Yunliang mengumumkan hari libur resmi, dan yang lainnya menonton Zhang Yu dan taruhannya. Apakah taruhannya akan terpenuhi atau tidak? Anda tahu, ini adalah tamparan di kepala bagi para siswa. Jelas bahwa para pelanggar berikut ini tidak pernah terlihat dalam sejarah sekolah menengah pertama. Namun, jika Li Yunliang menolak untuk melepaskan akun tersebut, Zhang Yu tidak dapat menahannya. Taruhan pribadi hanyalah masalah moral, dan itu belum naik ke tahap hukum karena tidak ada dasar hukum. Namun, jika Li Yunliang benar-benar bergantung pada akunnya, maka dia tidak akan memiliki tempat di hati setiap orang. Pidato semua orang yang menarik perhatian tidak layak disebutkan,
dan itu terlalu membosankan untuk menjadi seorang pria. Saya percaya bahwa itu adalah bintang yang meludah dan tekanan psikologis di baliknya. Li Yunliang sendiri tidak tahan, tetapi itu akan memakan waktu seumur hidup. Setelah Li Yunliang meninggalkan kelas, dia menemukan tempat yang tidak dapat dilihat siapapun, dan menyesuaikan suasana hatinya. Rasanya hampir sama, dan saya kembali ke kelas 12 lagi, untuk mengetahui bahwa saya memikirkannya sepanjang malam tadi malam, saya tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jika Anda menahan penghinaan dan membiarkan Zhang Yu menamparkan wajahnya, itu sudah berakhir. Namun bagaimana dengan uang sekitar 300.000 yang dihabiskan untuk membeli mobil?